Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Ya, di sini pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran biotechnology konvensional. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Mutiara. Ya, kenapa dengan Mutiara? Sakit. Vivi kenapa? Neneknya meninggal. Oh, iya, Ibu akan catat ya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran bioteknologi konvensional, apakah ada yang tahu apa itu bioteknologi konvensional? Belum tahu, Bu. Apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Baru mendengarnya, Bu, saya, Bu. Nanti kita akan pelajari di dalam materi. Sebelum itu, Ibu akan memberi daftar kerja peserta didik, di mana nanti kalian akan melakukan penguatan tentang bioteknologi konvensional yang kalian cari di sumber-sumber yang akan Ibu sediakan. Baik, di sini ada ELKPD, belajar dari bioteknologi konvensional. Nanti kalian di sini mengisi, tapi sebelumnya ini apakah sudah berkelompok sesuai dengan yang Ibu kasih kemarin di WA? Sudah. Baik. Nanti ELKPD ini diisi dengan sesuai nama kelompok, kemudian nomor kelompoknya dan kelas kalian. Selanjutnya, di sini ada petunjuk penggunaan ELKPD. Nanti siswa akan diperintahkan untuk mengisi identitas nama anggota, kelompok, dan kelas pada kolom yang telah disediakan. Kemudian dibaca dan dipahami materi maupun pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang disajikan di dalam ELKPD. Kemudian juga terdapat tugas yang dikerjakan dalam waktu 50 menit. Dan kemudian kelompok yang sudah dibagi tadi itu merupakan kelompok asal. Nanti kalian setelah berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan akan ditukar kembali di dalam kelompok besar atau kelompok ahli dan didiskusikan antar kelompok. Dimana nanti dibagi nomor soal yang tertera kepada setiap anggota kelompok asal. Dan siswa dengan nomor soal yang sama akan bergabung pada kelompok ahli. Siswa akan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan hasil diskusinya. Nah, kemudian nanti hasil diskusi itu dicatat, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Next, kemudian ada sebelum masuk ke dalam pertanyaan, kita harus mengerti dulu dari capaian pembelajaran yang akan kita capai. Di sini ada pada akhir masa ini nanti peserta didik memiliki keterampilan kolaborasi dalam menganalisis suatu informasi faktual berdasarkan isu lokal, nasional ataupun global, dan bertanggung jawab atas hasil diskusi dalam materi bioteknologi konvensional. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini nanti siswa-siswa harus paham betul bagaimana dan apa tujuan kita dalam mempelajari materi bioteknologi konvensional. Jadi yang pertama itu peserta didik mampu menelaah makna bioteknologi konvensional. Kemudian peserta didik juga mampu menganalisis salah satu bidang pada bioteknologi konvensional. Yang ketiga, peserta didik nanti mampu membuat langkah-langkah pembelajaran, mampu membuat langkah-langkah pembuatan produk dari salah satu bidang teknologi konvensional. Dan yang terakhir, nanti peserta didik atau siswa itu mampu memerisi penerapan bioteknologi konvensional di salah satu bidang. Next, di sini ada fase pertama, yaitu grup atau kelompok asal atau dasar yang sudah dibagikan oleh Ibu kemarin. Kemudian nanti di situ ada perintah berjalan secara produktif dengan menggunakan seluruh waktu yang diberikan agar tetap fokus pada tugas dan dapat menghasilkan pekerjaan yang sempurna. Dengan arahan, setiap orang melakukan tugas yang telah ditugaskan maupun lebih. Di sini pahami dan kerjakan soal di bawah ini. Di sini sudah ada soal yang tertera. Kemudian bagilah nomor soal yang tertera pada setiap kelompok. Di sini nanti sudah ada barcode dari video bioteknologi konvensional. Dan kemudian nanti setelah siswa-siswa melihat video akan dikaitkan dengan soal-soal yang sudah tertera di ELKPD. Kemudian ada di fase kedua, yaitu ada kelompok ahli dan atau expert group, di mana nanti ketika kalian sudah berkumpul dengan kelompok asal, maka dibentuklah kelompok ahli dan anggota kelompok lainnya yang memiliki berbagai
bagian nomor soal yang sama. Jadi nanti ketika kelompok 1 mendapat soal nomor 1, maka nanti di dalam kelompok ahli siswa itu berkumpul bersama dengan nomor 1. Kemudian di situ ada perintah tunjukkan rasa hormat kepada semua orang dengan mendengarkan dan berdiskusi ide-ide yang disampaikan setiap kelompok. Catatlah setiap pendapat dari masing-masing kelompok untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Kemudian ada di fase terakhir, yaitu tim ahli kembali ke pada tim kelompok. Di sini nanti setiap siswa yang sudah memegang nomornya masing-masing akan bertanggung jawab terhadap hasil diskusi yang akan didapatkan dari kelompok ahli. Nah, lalu berikan penjelasan kepada anggota kelompok asal dengan arahan semua orang melakukan pekerjaan terbaik mereka dan menindaklanjuti tugas yang sudah ditugaskan. Setelah itu, presentasikan hasil di depan. Nah, dari penjelasan dari Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Baik, nanti LKPD ini akan di-share di grup kelas yang kemudian nanti akan kalian kerjakan selama kurang lebih 50 menit. Dari kelompok sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, karena waktu pengerjaan selama 50 menit sudah selesai dan kalian sudah berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, apakah ada kelompok yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Bu, mau kelompok kami mau. Silakan. Dari hasil kelompok kami mendapatkan beberapa poin, yaitu yang pertama, dasar dari bioteknologi konvensional. Biologi konvensional merupakan aplikasi dari organisme hidup atau sistem biologis untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Dasarnya melibatkan penggunaan mikroorganisme atau enzim dalam proses biologis untuk fermentasi, produksi makanan, minuman, dan produk lainnya. Bioteknologi konvensional ini biasanya memanfaatkan teknik yang telah ada selama berabad-abad, seperti fermentasi alkohol dan produksi makanan yang difermentasi. Prinsip utama dalam bioteknologi konvensional adalah penggunaan mikroorganisme atau sel-sel lain untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang lebih bernilai melalui proses alami. Baik, yang kedua, bidang bioteknologi konvensional dalam produksi tempe. Produksi tempe termasuk dalam bidang bioteknologi pangan konvensional. Dalam bidang ini, mikroorganisme digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih baik secara nutrisi dan rasa. Proses fermentasi yang melibatkan diabul Rhizopus oligosporus atau Rhizopus olizae adalah contoh dari aplikasi bioteknologi konvensional. Mikroorganisme ini mengubah kedelai menjadi tempe yang meningkatkan pencernaan dan nilai gizi kedelai melalui proses fermentasi. Yang ketiga yaitu langkah untuk membuat tempe. Yang pertama yang menunjukkan dan merendam kedelai. Yang kedua, pengupasan kedelai. Yang ketiga, perebusan kedelai. Yang keempat, penggilingan dan pengeringan. Yang kelima, instalasi. Selanjutnya, pembungkusan dan fermentasi. Baik, yang terakhir yaitu implikasi dan pembuatan produk tempe terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pengembangan ekonomi lokal, yang kedua keanekaragaman makanan, dan yang ketiga keberlanjutan ekonomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dukungan untuk kelompok yang sudah berdiskusi. Silakan duduk kembali. Baik, setelah para siswa sudah mengerjakan LKPD dan sudah mulai mengerti tentang bioteknologi konvensional, hasil dari bioteknologi konvensional maupun proses pembuatannya, Ibu akan memberi penguatan sedikit tentang bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional itu merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memodifikasi bahan dari alam untuk memperoleh produk makanan yang
yang optimal. Misalnya ada menggunakan tempe, tape, roti, dan pengomposan sampah. Dan bioteknologi memanfaatkan ada bakteri, algi, kapal, alga, dan sel ternak maupun sel hewan yang dibiarkan sebagai konstituen berbagai proses industri. Kemudian bioteknologi itu juga ada teknologi pangan, didefinisikan sebagai aplikasi teknik biologis untuk menghasilkan untuk hasil tanaman pangan, hewan, dan mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam proses dan produksi makanan. Hal ini termasuk proses produksi makanan tradisional seperti tempe, ada roti, asinan atau acar, dan keju yang memanfaatkan teknologi fermentasi. Next, kemudian ada juga penggunaan bioteknologi konvensional untuk meningkatkan nilai gizi dan cita rasa suatu bahan pangan dengan cara mengubah bahan pangan tersebut menjadi suatu hal yang baru dengan inovasi-inovasi yang membuat bahan pangan itu menjadi enak, menarik, dan tidak terasa tradisional walaupun berasal dari yang tradisional. Nah, di sini ada ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama itu ada menggunakan prinsip fermentasi. Yang kedua, melibatkan mikroorganisme secara langsung. Ketiga, menggunakan alat-alat yang sederhana. Yang keempat, ada fokus pada perkembangan yang fleksibel. Dan yang kelima, ada proses biokimia dan bioetika terjadi yang secara alami. Next, selain itu juga ada manfaat dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, menambah kandungan gizi produk pangan berupa makanan dan minuman. Yang kedua ada membantu proses peningkatan identitasnya sebagai komoditas produksi dan industri perdagangan. Yang ketiga yaitu menambah jumlah pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang keempat ada mempromosikan produk industri di dalam negeri. Kemudian ada contoh produk bioteknologi konvensional. Mungkin tadi dari hasil diskusi siswa itu sudah disebutkan satu contoh produk, yaitu adalah pembuatan tempe. Dan dimana siswa itu sudah tahu bagaimana proses pembuatannya, kemudian bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan seperti ragi dan lain sebagainya. Di sini dia memberi contoh di bidang makanan. Selain tempe juga ada kecap, ada oncom, kaldu, yogurt, keju, ada nata de coco, mentega, dan teh kombucha. Kemudian di bidang pertanian, kesehatan dan peternakan juga ada. Di sini ada hidroponik, ada tumbuhan insect alami, ada vaksin yang digunakan kita dalam sehari, ada biotik, ada domba ancor, juga ada sanitasi. Kemudian di dalam bioteknologi konvensional ini juga memiliki kelebihan maupun kekurangan. Di sini kelebihan bioteknologi konvensional itu relatif rendah. Yang kedua, teknologinya itu relatif sederhana. Dan yang ketiga, ada efek jangka panjang umumnya diketahui karena sistemnya sudah matang. Namun juga terdapat kekurangan-kekurangan di dalam bioteknologi konvensional. Yang pertama itu ada perbedaan sifat genetik tidak terarah. Yang keempat, tidak memecahkan masalah inkompatibilitas genetik. Kemudian yang ketiga ada hasil yang tidak dapat diprediksi. Keempat, waktu untuk membuat aliran baru relatif lama. Dan yang terakhir ada seringkali tidak mungkin mengatasi keterbatasan alami dalam sistem tanaman seperti masalah hama. Next, kemudian juga ada perbedaan nih. Nah, sebelumnya bioteknologi itu dibagi menjadi dua, ada konvensional dan modern. Namun di sini kita membahas lebih ke konvensional. Tapi kita juga perlu tahu sebagai siswa bahwa bioteknologi konvensional itu memiliki perbedaan antara konvensional dengan modern. Nah, perbedaan yang pertama itu yaitu pada bioteknologi konvensional. Ini bioteknologi konvensional akan memanfaatkan hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk melakukan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip dan teknologi tertentu. Ada karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi konvensional, di antaranya memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, memanfaatkan cara berprinsip yang alami, menggunakan alat yang sederhana, menggunakan keahlian khusus, tidak memerlukan keahlian khusus, dan pola produksi kecil dan biaya yang menggunakan relatif murah. Namun, sedangkan pada bioteknologi modern yang memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung, umumnya memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung, kemudian memanfaatkan cara berprinsip yang modern atau lebih canggih, yaitu bisa contohnya ada rekayasa genetika. Kemudian menggunakan alat dan bahan canggih dan modern, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya serta skala produksi umumnya besar dan relatif mahal.
Nah, ini adalah bagian perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern yang dimana ada perbedaannya dari prinsip, pelaku, alat dan proses, pola biaya, dan contohnya. Mungkin penguatan dari Ibu cukup sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada siswa-siswa? Sudah Ibu, sudah cukup, terima kasih. Setelah Ibu memberi penguatan tentang bioteknologi konvensional agar kalian itu lebih mantap lagi dalam mempelajarinya, Ibu akan memberi kalian sebuah kuis berupa kuisis di mana nanti dikerjakan secara individu dengan tujuan melakukan kompromi untuk mencapai tujuan bersama melalui fleksibel dalam belajar. Di sini sudah ada scan QR yang akan kalian scan, di mana nanti di sini mengumpulkan kuisis yang akan kalian kerjakan selama 10 menit. Baik, nanti siswa men-scan QR ini nanti muncul ke kuisis yang dikerjakan selama 10 menit. Baik, silahkan mengerjakan. Baik, kalian sudah selesai mengerjakan kuisis untuk penguatan materi pada pagi hari ini tentang bioteknologi konvensional. Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang bioteknologi modern yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin kurang lebih dengan materi ini sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya kepada saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.